Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkas. Salam. Bum bum Garda Sakera. Hura. Selamat malam semuanya warga net dimanapun saja Anda berada. Saya Bang Don kembali menyapa Anda semuanya di acara Ngorok ya. Ini acara yang kedua kita ya. Setelah dulu pernah kita perdana acara Ngorok, kali ini Ngorok yang kedua ya. Ngorok, ngopi dan rokokan ya. Tentu ya. Ngopi dan rokokan. Ngopi rokokan ini betul. Tentu ini kita memang kemas obrolan santai ya. Dengan harus namanya ngorok maka harus ada kopi dan rokokan ya. Jadi tolong warganet jangan ada yang protes ya. Baik pemirsa dimanapun saja Anda berada, warganet dalam acara Ngorok kali ini ya kita akan membahas mengambil sebuah tema. Nah, kenapa Bang Ipul tetap konsisten dan tidak merubah gayanya sampai sekarang? Nah, ini yang dikat ini ya. Ya, kenapa Bang? Pelanggaran ini. Karena tadi Bang Don kan ngomong sama saya. Ya. Bang Ipul, gimana kalau kita sekarang membahas untuk acara demo besok gitu. Nah ini sekarang kok kesana apa hubungannya dengan demo itu? Nah, justru ini sungguhnya saya ingin menguji ke siapa Bang Ipul ya dalam apa namanya? Ya ini saya ingin menguji. Siap enggak ini gitu kan? Memang ya, memang sengaja saya tidak ngomong. Memang menjamu bahas demo, tapi memang ini sengaja saya rahasiakan. Kan saya pembawa acaranya. Oh, iya. Kalau Bang Ipul siap saya lanjutkan dengan tema ini, ayo kalau enggak kita bahas ke demo lagi. Berarti ini dari tadi pikiran saya tentang demo hilang dong? Harusnya sudah hilang. Oke ya. Berarti ini menguji ya? Menguji saya ini. Artinya, tapi ini semua diuji juga ini. Iya. Kan ini dari tadi Osi cuma nggak malolo nih. Iya, soalnya kan kendali dari acara ini berlangsung ini kan dari moderator. Ini pembawa acara. Mungkin di pikiran teman-teman ini kayaknya demo ya. Ini kayaknya moderator sudah mulai berinput. Iya. Tapi ini bisa diprotes juga gitu loh. Tapi Nah, kan kalau saya moderatornya. tidak apa namanya selalu menggunakan sketch, saya harus belajar dulu kan berarti saya bisa kelabakan ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja dulu ya. Di situ saya sekarang menguji nih. Cuman aku belum jelas juga ini temanya ini tadi karena kok nggak ada tanda kutip ya, ada bahasa demo kok itu. Coba ulangin lagi ini apa ini. Baru saya akan ngomong oke, lagi gitu kan ya. Oh, perlu diulangi. Iya, karena tadi aku agak kaget tuh ya, karena tadi agak kaget ketika Bang Don langsung ngomong yang ada demo-demo sama sekali bahasanya tema. Biasanya Bang Don ketika mengungkap sebuah tema itu pasti dia akan ada bahasa demo gitu. Siap. Coba ulangi dulu dah. Perlu diulangi. Ya, jadi pemirsa ya, ini jadi sengaja memang tema ini tidak saya sampaikan ya. Tadi memang saya kita mau bahas demo gitu kan. Makanya mungkin dari teman-teman agak kaget karena di pikirannya mungkin sudah ada demo. Ini memang sengaja saya dan khususkan saya mau uji ya. Jadi ngorok Ya, ini namanya juga ngorok ya. ya. Namanya kan juga ngorok ya. Jadi betul. harus banyak tema itu ya. Banyak tema. Dan harus siap ya. Iya, harus siap. Jangan berat-berat lah lagi dulu ya. Enggak, ini ringan kok. Saya bahasa rakyat ya. Bahasa rakyat. Jadi, Bahasa ringan ya. saya hanya ingin membahas kenapa Bang Ipul sampai sekarang tetap konsisten dengan gayanya gitu kan. Dengan gayanya tetap konsisten. Mungkin salah satunya yang selalu tegas misalkan gitu. Oh, marah-marah. Dulu temanya dulu dong, aku belum tahu ini kok. Temanya apa ini? Tema mengapa sampai saat ini Bang Ipul konsisten dengan gayanya gitu kan. Itu aja, Bang. Artinya Kenapa? Kenapa kok saya konsisten dengan gaya saya? Kenapa? Ada apa? Apa hubungannya gaya dengan apa? Ya tak balik nanya tentang apa, kan begitu toh? Ya. Kan begitu. Iya, betul enggak, Don? Maksudnya Gitu secara jelas gamblangnya bagaimana di masyarakat. Kan gitu. Ya, tapi sebentar dulu saya mau tanya ini. Nah, siap enggak kita mau bahas ini dulu? Kan kita nanya dulu temanya apa, tujuannya apa, temanya yang jelas dong, terkait apa. Lah kalau masalah gaya kan saya kan gayanya ya seperti ini, tapi kan ada apa hubungannya dengan apa, kan begitu. Ya oke. Gitu. Jadi sama dengan seperti ini. Bang Hmm. Ipul berani enggak
tanding tinju. Tunggu dulu, saya tanding tinju dengan siapa? Kan harus tahu dulu itu. Betul. Kan begitu, betul sih ya. Betul. Siap. Iya. Ya. Biar dia ingin uji kita ya. Dia kan ingin uji kita. Berapa Sekalian matang, aja saya ya. uji dia. Berapa Gitu matang dong. bukan iya. Ya, Begitu. oke. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini ya? Ini saya mau bercerita dulu fakta yang terjadi ya. Saya ini kan orang lapangan. Jadi ketika saya jalan di mana-mana ini ternyata euforia sudah muncul, Mas Bro ya. Siap. Ya. Saya sering lihat banner di mana-mana, kemudian ketika saya ngobrol dengan orang-orang warung. Nah, ini yang selalu ditanya Bang Ipul Betul. gitu loh, Bang. Betul. Ya Sepakat. kenapa Bang Ipul yang ditanya untuk apa? Kan biasa seperti itu. Ya, iya. Atau mungkin ada ini berjalan Nah, atau dari mungkin dalam ada rangka apa maksudnya? karena Artinya itu euforia tersebut itu euforia dalam rangka apa? kan bingung itu kan. diperjelas Bang Dan agar Pak Ketum itu bisa terarah kemana beliau itu akan menjawab. Kan bingung aku. Kan untuk apa? Yang gini dong, Ya, yang ya. saya fakta ini waktu itu ya, Ya, fakta. ya. Nah, kan juga sebagian masyarakat juga bertanya-tanya ini Bang Don. Hmm. Sudah 1 minggu lebih waktu perkiraan itu Oh. bertanya-tanya. Cong, Mbak nanya Pak Ketum calon bupati. Kan siapa? Sebagian masyarakat Pak. Oh iya jangan siapa? Saya kan pengikir waktu itu. Oh iya. Pengikir kasih Kan tak tanya tak bening kan jangan sera. bengkok dengi rami-rami nggak itu waktu. Oh. Saya kan ngikir ke Kumo, ke Iya, mana iya. tuh menanya. Ya kan berak ngeding. Menceritakan itu. Iya kan berak ngeding. Iya, mun kok congkok setuju dia cong mun Pak Ketum calon soalnya orangnya tegas. Tinggi rua, cek pasti sarkasar singa itu atau. Berarti masyarakat tak terlalu kasar. Ya, Ayo saya uji semua ini sekarang. Ayo. Berarti masyarakat tak terlalu kasar. Tidak Lah terus seperti- dia mau saya di mana? Kan begitu. Berarti kan bukan saya yang dimauin. Iya maunya masyarakat kok beda Iya, Jok? iya. Kok beda dengan calon-calon yang kemarin yang bagus-bagus. Ya tapi mak mata oleng kok kasar. Berarti bening kok jeria ipul helaet. Bapak Ketum sering lihat itu waktu ini harus ditegakkan. Nah itu Jong. Nah, pas tau oleh kasar. Maksudnya Kasar beremah. suruh agak sopan kata Iya beremah lu. Agak Hari tak lembutnya jelas. lah. Iya maksudnya jangan Hari tak jelas. Berarti kan bening kok. Ini Contoh misalnya begini. Contoh misalnya begini. Buat naruh awak cong kancan buat nyong. Doni yo. Se kacamataan. Hah? Ah, si tak jengguan mah cong. Apa Doni ini? bukan itu. Ya bukan lah. Enggak itu. Itu kan jawaban sama dengan kemarin. Hah? Itu Penjarakan Ipul penipu. Ternyata sekarang itu Ipul kan seluruh Indonesia kan banyak. Kan ngaruh apa ada berarti bening. Oh, Saiful Bahri itu atau saya bosan. Iya. Bosan ya? Bosan gue. Bosan. Apaan aja dia? Jadi pertanyaan apa nih pertanyaan aja dia pertanyaan masyarakat yo. Iya. Maksudnya maksudnya Kalau- coba analisa kalau- sifat Doni iya. itu. Apa ke anunya Doni? Kok bosan dia gak Doni? Iya. Agak beda tema tapi tak jelas. Gini waktu maksudnya kalau menurut saya itu begini waktu. Sejak 2017 Pak tuh ya, ketika saya ini melayani pengaduan waktu dan setiap saya melayani pengaduan, nah itu banyak pengadu itu mempunyai harapan terhadap Pak Ketum agar Pak Ketum itu mencalonkan bupati waktu. Kenapa pengadu mempunyai harapan tersebut? Karena pengadu tersebut itu merasa terwakili setiap keinginannya, setiap permasalahannya, dan Pak Ketum itu hadir kepada masyarakat itu apa yang diinginkan masyarakat itu, dan itu Pak Ketum itu hadir. Jadi yang ngubungi apa benar mempeh. Bah, enggak untuk kan pengaduan ke saya, Pak. Kan iya, saya iya. di Banyak yang WA berarti, Iya, banyak waktu. yang nanya ya. Nah, berarti ada yang meminta emang. iya betul Bang. Soalnya kenapa? Dan ini sudah fakta lah. Tapi Jaduli, apakah itu yang dimaksud Doni? Dari tadi Doni ini kan bingung. Temanya apa, tujuannya apa, sasarannya apa? Apa itu tujuannya? Iya Apa betul. Ah, ya betul. Pak jelas loh. Betul. Berarti kan Mbak Betul. saya bisa menjelaskan. Berarti kan Betul. dia tak bisa jelas sakit. Saya nggak kok ngalingkong rana. Keng Doni tak nyantol karawa. Saya menyantolkan berarti Mbak nah. Siap, siap. Ah,
ada kok paling ayo gantian mari ya. Bang Don mau telat kalau gitu. Iya, ini betul. Jadi kenapa akhirnya saya mempertanyaan seperti itu? Karena ini yang terjadi ya, fakta. Dan kemudian ketika saya ngobrol, ini banyak masyarakat yang minta ke saya untuk Bang Ipul ini maju menjadi bupati itu loh, Bang. Betul. Gitu. Siap, ya betul. Nah, di samping itu juga Pak Ketum, masyarakat tidak hanya berhenti dari sekedar berucap dan menyampaikan kepada saya, melainkan juga masyarakat itu sampai beryuforia dengan mendirikan banner, berfoto, kayak gitu waktu. Lah, pertanyaannya saya gini, ya. Kembali lagi, Pak Ketum itu gini ya Pak, siap atau bagaimana Bu, dengan keinginan dari masyarakat ini? Jadi akan kipurung akan ya. Malah suara becok. Iya, maksudnya gini waktu itu. Nah, ketika masyarakat Arya kipurung akan. Iya. Malah suka becok ya. Nah, ya maksudnya kan waktu itu dari keinginan masyarakat itu waktu Kan itu ya tak jelas kagak. Bagaimana Don? Iya. Jalur Don. Nah, artinya begini. Makanya akhirnya dari obrolan itu, Bang ya, masyarakat yang menginginkan Bang Ipul menjadi bupati. Nah, biasanya ini ya kan, mereka ini yang sudah punya elektabilitas tinggi, euforia, dan saya pikir Bang Ipul juga mengamati itulah, euforia itu ya kan. Nah, maka pertanyaan, makanya akhirnya ini saya ambil tema. Nah, dari biasanya ini kan ketika sudah punya elektabilitas tinggi, nah ini kan apa namanya sudah mulai merubah sikap. Yang biasanya ini kasar, hanya menjadi kalem, melembut-lembutkan dirinya. Nah, bahasanya itu tebar pesona. Tebar pesona. Nah, makanya akhirnya muncul pertanyaan saya, kenapa Bang Ipul tidak merubah gaya ini? Betul, itu yang dimaksud. Gitu, Bang. Maksudnya gitu. Temanya di situ. Temanya di situ. Alasan saya mengangkat tema itu. Gitu. Ngaruh sih maksudnya. Betul, iya dimaksud itu. Ya, tapi beningkor rasanya nah. Pak Ketum yang selalu membantu masyarakat, contohnya di Desa Duet, nah itu tuh Pak. Juga ada banner-banner Pak Tum di Tanjung Banon, di Kapongan, nah itu Atum. Masyarakat melihatnya itu Pak Ketum. Hanya melihat itu. Benda juga di sosmed juga buat. Iya, hanya melihat itu. Kalau di sosmed jangan banyak ngomong lah. Karena di sosmed itu banyak akun-akun bodong juga kan gitu loh. Siap. Gitu. Apa pertanyaan apa yang kelihatan? Gaya, kenapa tidak merubah gaya gitu loh. Padahal biasanya kan sudah mulai apa namanya ketika sudah banyak masyarakat yang menginginkan ya menjadi bupati ini kan biasanya kalau kandidat lain ini calon-calon lain ini kan sudah mulai merubah sikap. Jadi yang mulai tidak peduli, sok peduli ya kan, yang awalnya kasar nggak apa akhirnya sok melembut-lembut, lemes-lemes. Nah ini tapi Bang Ipul tetap dengan gayanya seperti itu, tegas, kasaran, marah-marah kalau gitulah. Ini yang tapi kan marah-marah ada tempatnya. Buktinya beberapa pengadu yang saya datang, saya juga lemes sama mereka kan, bahkan orang-orang yang nggak punya atau orang-orang di atas saya kan, saya juga tidak gunakan kasar-kasar atau kalau ketika saya kasar kan, ketika saya melihat bahwa ini memang harus dikasarin. Nah, kan begitu. Kita ambil contoh aja ya Bang Don ya, sebelum saya masuk ke sana. Ambil contoh saja. Dulu ya. Saya bicara dulu ini ya, bukan sekarang ya. Dulu itu seingat saya ketika belum ada namanya mesin perontok padi. Itu orang-orang itu padi kebuka atau dipukulkan ke rencak ya. Dulu ya. Iya toh? Iya. Betul nggak? Iya. Lah itu apa perlu agar kita kelihatan bahwa kita itu baik, terus kita pelan kan enggak? Betul nggak? Iya. Nah itu ya harus dikerasi agar rontok. Kalau enggak dikerasin dia tidak akan rontok. Bulir-bulir padinya tidak akan rontok. Demikian pula ketika kita itu melihat seperti pembuatan kue, kan itu kan nggak mungkin itu akan langsung dikasarin, ya hancur kue itu. Artinya kan sesuai dengan tempat. Kan begitu. Nah, pertanyaan saya itu kan begini, teman-teman.
Dari tadi kan ini bicara bahwa di Pak Waka dari beberapa pengaduan, memang pengaduan dari Garda Sakera ini kan full semuanya untuk nomor ini kan di Pak Waka. Siap, ya. Nah, sehingga tadi Pak Waka bilang banyak orang yang WA nggak tahu juga tadi nelpon Siap, juga ketemu katanya apa meminta apa? Siap, ya, menyampaikan harapan dan meminta gitu tuh agar Pak Ketum itu maju gitu tuh. Soro melalui ben mari arayung kok. Iya gitu tuh. Nah, jadi kenapa? Karena masyarakat itu merasa terwakili gitu tuh. Kepentingan Itu alasan itu dikemukakan Pak tuh gitu tuh. Kalau yang Doni tadi Ya kalau yang nggak saya ada ya, ya nggak ada yang minta ya. ada Bang. Nah saya kan biasanya sering kali ngopi di warung karena kan saya kan orang lapangan lah tiap hari keluar. Sekali ngopi ya ngobrol bahwa ada yang tahu ke saya dan itu minta, sampean Bang Don kan yang sering dengan Bang Ipul. Iya, sampaikan ke Bang Ipul bahwa saya ingin dia itu maju menjadi bupati 2024. Nah ini Bang. Oh, itu jelas. Makanya Pak jelas. Kayak Ya. aku kan tak jelas. Mau naria tak tanya nabi kok karena beningko. Ya. Iya toh. Siap. Karena masyarakat begini sih. Misalnya begini. Ada seseorang itu yang suka beli bakso dan bakso itu di situ ada bakso mercon ya. Otomatis bakso itu pedes. Ya. Ya. Tidak dikasih lombok Pedes. pedes sudah ya. Ya. Terus tiba-tiba ada yang ngomong, si itu saya melaki bakso mercon ya sih ya. Tapi mau bisa sih saya tak pedes lah sih. Berarti benih tahu mercon, benih bakso Bakso mercon. mercon. Berarti pentol kan. Enggak tuh, kan tahunya masyarakat itu tahunya kalau itu waktu demo kayak gitu itu. Berarti tolek kasar kan meningkok berarti. Kalau orang suka dengan bakso pedes, iya toh, bakso mercon berarti dia suka pedes. Tapi kalau dia suka dengan bakso mercon, tiba-tiba ada kata atau ada bahasa cek pedes, tapi ya benih bakso mercon sih. Kan itu kan tidak semuanya orang itu tuh, kan tidak cuma satu Ya, orang. berarti dari saya setong yang- lopot lah beningkok. Kan juga yang tahu itu, kan tahu saya itu saya kan sering Pak Ya, Ketum. kan arah saya setong benih berarti benih masuk mercon saya pedes ruah. Jadi butuh pentol kanji kan kan. Benih Tidak, beningkok. maksudnya itu kenapa Pak Ketum Iya. sudah digadang-gadang mau dicalonkan sebagai bupati oleh masyarakat Pak Ketum, kenapa sikapnya masih Katanya itu orang itu. iya, maksudnya kan tahunya itu waktu orasi Pak Ketum, kan nggak tahu sebenarnya kalau ada di Wah, iya katanya orang itu loh. iya tuh. Nah, berarti dia kan tidak suka kekerasan saya, ketegasan saya. Dia kan maunya saya lemah lembut, saya gini kan berarti bukan saya itu. Makanya tidak saya tanyakan. Nah, dari Doni ini pertanyaannya itu jelas bahwa ada pengen seperti itu. Tapi kalian sebagai anak-anak saya itu berpikir kan ngaruh. Ya. Ya. Hah? Arah kenapa sih Pak Ketum mau tidak memanfaatkan momen itu seperti momen orang-orang lain kan Ya, begitu toh? betul. Ya, Betul. Ya bahkan sekarang BK yang awalnya jauh dari warga sekarang sudah mulai mendekat lagi. Dekat lagi. Ya. Karena momen inilah momen pilkada 2024 gitu loh. Ya, nah Bang Ipul kok tidak merubah gitu. Saya tidak dengar apa-apa. Ya? Tidak dengar apa-apa. Pertanyaan saya. Tidak dengar apa-apa saya kok. Iya maksudnya gini tuh. Pertanyaan Yang saya. bener nih. Di samping dari kita informasi yang datang kepada kita tuh, apakah tidak ada telepon kepada Pak Ketum? Apakah tidak ada telepon banyak? Iya maksudnya telepon yang juga menyampaikan keinginannya seperti yang saya sampaikan kepada Pak Ketum. Kayak gitu tuh. Ya kalau pertanyaan ketika saya juga ketemu dengan beberapa warga itu memang banyak yang mendesak saya. Siap. Banyak yang ya artinya mereka menginginkan lah. Siap. Ya. Itu kan itu pertanyaannya Siap. kan Ya. Ya. Oh, ya jadi apa seperti itu maksudnya Doni tadi? Berbeda. Mungkin begini ya. Bukan dia kok tanya apa Iya, seperti iya. itu. Jadi saya siap. Oh, ya. saya coba analisa ya pertanyaan Oh siap. Ya. Pak Tony. Dari riba, nah saya buat, nah ben teman ben jaga boy apa gitu loh. Tujuannya kemana? Ya tujuannya calon bupati 2024 Bang gitu. Ya saya tidak dengar. Kan itu kan katanya kamu.
Benar tak tanya kan kok. Nah, iya, nah makanya ini saya menyambung dari pernyataan Pak Tony ya kan. Nah, Iya, apakah seperti itu? iya dari Kan saya jelas Iya. Pak Tony. saya perjelas lagi nih. Nah, dari untuk Bang Ipul sendiri ya kan, apakah tidak ada yang menelpon Jadi negara topik tak menguasai topik. atau bertanya langsung kan, apalagi nomornya sudah banyak yang tahu ini Bang Ipul ini menanyakan bahwa kesiapan untuk di 2024 Bang. Maksudnya Maksudnya beremu Mas. ini, kenapa perubahan itu tidak merubah? Kan ini kan Pak Ketum mengatakan kan hanya berdasarkan informasi yang kita dapatkan kayak gitu. Ya. Sedangkan Pak Ketum sendiri itu tidak mendengar hal seperti itu. Kayak gitu Bang. Kayak gitu. Ya, yang jadi pertanyaannya saya, apakah tidak ada orang yang secara langsung Artinya kamu nggak percaya lah kalau saya tidak Iya, tidak betul. dihubungi. Tidak mendengar, iya. Nah, berarti benih pertanyaannya Doni. Ya. Gitu. Padahal saya kira benih orang benih kok pada. Ya. Jadi saya mau ngomong ya, Ya. artinya Siap. yang pertama memang banyak yang datang, banyak yang bertanya, dan banyak juga yang berharap menginginkan untuk saya muncul dan tampil di 2024. Ya, Siap. toh? Nah, berarti ini kita berbicara tentang pilkada. Siap, Ya. betul. Iya toh? Iya. Kan itu toh maksudnya kamu. Betul. Dan saya jawab, Siap. iya, itu memang banyak yang menghubungi, bahkan ada yang datang langsung ke saya, ada yang WA juga, ada yang inbox juga Siap. mempertanyakan hal tersebut, kan begitu toh? Iya. Atau dia meminta saya, Iya, mendukung saya, bahasanya kan begitu. Siap, siap. Termasuk saudara-saudara kita yang dari Besuki. Udah itu jawabannya, ada memang. Nah, pertanyaannya saya gini Pak Ketum. Lah, terkait dengan fenomena seperti ini, biasanya kan ketika orang itu mulai senengi untuk mengarah kepada pemimpin itu atau orang tersebut itu pasti berefek atau pasti berubah, entah itu sifatnya, entah itu gerakannya, langkah-langkahnya, Betul. itu yang Karena semula banyak itu. permintaan itu kan. Iya, artinya itu normalnya, normalnya orang itu ketika dia itu namanya sudah mulai elektabilitasnya itu sudah mulai tinggi. terangkat dan mengarah kepada pencalonan, Ya. apalagi ke pilgub, normalnya itu kan pasti apa ya tuh, pasti berubah kayak gitu. Berubahnya itu apa? Mau dekat ke masyarakat, TPTP TPTP gitu ya. kayak gitu, pencitraan kayak gitu. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa Pak Ketum tidak berubah dan tetap konsisten seakan-akan tidak ada apa-apa kayak gitu? Itu sesuai dengan pengamatan kamu berarti ya. Siap, iya Pak Ya. Ketum. Berarti ini seharusnya moderatornya kamu, ini temanya kamu yang buat karena sudah distrukturkan ya. Artinya ketika saya di masyarakat juga bertanya, terus kalian juga mendapatkan itu dengan salah satunya adalah banyaknya berdiri banner-banner yang saya Siap, sendiri ya, itu betul. saja ketika saya jalan dengan bendung ya, dengan nyonya itu seringkali saya tanya, saya katanya di sini ada banner saya, di mana ya saya? Itu sampai saya cari gitu loh. Siap, iya betul. Bahkan yang kemarin yang ada kebakaran, Iya, saya iya. dengan adik saya yang bernama Mohyi itu kan di depan ke arah timur, pulangnya itu kita nyari di mana karena kayaknya ternyata saya ngadapnya ke selatan, ternyata banner tersebut ada di utara. Iya betul. Dari ketidaktahuan saya kan Siap, begitu iya. ya. Akhirnya adik saya Mohyi, "Loh itu mas yang ada di sebelah utara," katanya itu begitu. Siap, Nah, iya betul. pertanyaannya kamu ini saya perjelas dulu ya. Pertanyaannya adalah Pak Ketum, ketika orang ini banyak yang berharap, ya saya tidak menyebutkan semuanya ya, karena ada juga Falcon itu kayaknya juga getel telinganya ya, Siap, iya betul. bahwa bahkan dia menertawakan hal tersebut, ya toh. Iya. Dan saya pertanyakan juga kepada Falcon ini, kenapa kamu apa itu namanya? Pertama kan dia menyalahkan di atas, ternyata setelah itu di bawah enggak, saya tidak menyalahkan. Oh ya sudah apa-apa, saya kan orangnya pemaaf. Siap, iya Ya, betul. akhirnya dia menertawakan. Saya tanyakan kenapa kamu menertawakan? Itu juga tadi belum saya baca. Kan Siap. begitu ya. Iya betul. Ya biasalah namanya juga netizen ya. Iya, iya. Nah, namanya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saya tidak berubah? Kenapa saya tidak merubah rule dan gaya saya? Ya. Yang pertama ya. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada warga melalui forum ini ya.
Karena kemarin saya sudah buat status, saya terima kasih atas beberapa warga yang sudah bersedia memampat foto saya melalui banner-banner, meskipun saya sedikit protes. Kenapa? Hah? Kenapa? Minta pahit pabek pedusi, Wak, maksudnya. Iya, ya, ya maklum kan warga. iya, warga biasanya kan. Iya, tapi kan akhirnya Facebook aku kalau lewat itu merah ya, bahkan di tempat saya sini ketika kita lewat juga kan merah wajah Iya, saya. iya, Nah, iya. tapi tidak apa-apa lah, namanya juga warga ya, saya juga menghormati. Yang penting tepak lah, orangnya tepak seperti itu, artinya ya anggap seperti foto hitam putih, cuman ini merah putih kan, begitu aja bedanya kan cuma di situ. Iya, iya. Ya namanya juga warga kan tidak punya Ya, kesiapan. artinya itu Natural. natural aja. Ngambilnya di Facebook juga. Mobilnya juga di Facebook. Nek katanya Hafiz, kalau di Facebook itu sudah turun katanya kualitasnya kan begitu ya. Siap, ya. Ya. Biasanya, saya ngomong biasanya dulu. Biasanya orang-orang yang merubah rule-nya ya, merubah gayanya itu ketika dia bernafsu untuk menjadi pemimpin. Bernafsu untuk menjadi bupati, dia pasti akan merubah rule-nya, gayanya yang semula dia itu A, dia akan berubah menjadi B sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat. Kan gitu. Intinya kan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Nah, pertanyaannya begini. Ketika masyarakat menginginkan Bang Ipul ini untuk maju, artinya kan mereka mencintai saya ketika sosok saya seperti ini. Sosok saya yang Adanya. Ada. apa adanya. Kalau yang kamu bukan, itu bukan saya. Karena minta alos kan begitu ya. Iya. Nah, jadi kan seperti itu. Saya tidak punya, jujur saja, saya tidak ada kepikiran sedikit pun untuk saya bergerak di LPKP 2HI, di GP Sakera, di Garda Sakera, atau kegiatan-kegiatan GKH Sabar dan yang lain-lain. Saya tidak ada pemikiran atau keinginan saya harus tertuju kepada pilkada. Itu yang pertama. Saya hanya ingin berbakti dan mengabdi kepada masyarakat untuk membuat orang tua saya, almarhum terutama, dan ibu saya, serta guru-guru saya itu bangga pada saya. Hanya itu saja keinginan saya. Gitu loh, Mas Waka, ya. Iya, betul. Terus yang kedua adalah kenapa mungkin ya yang lain-lain sudah dapat informasi dari siapapun. Bahkan saya sendiri ini dapat informasi itu. Bang, kalau bisa Bang agak soft, agak soft lah, agak gini. Oh, saya nggak bisa. Saya tidak mau mempertontonkan kepada masyarakat bukan Bang Ipul. Karena harapan masyarakat, saya bicara bukan 2024. Loh, Ya. kalau saya hanya ingin merubah role dan gaya saya, tidak hanya saya berbicara tentang 2024. Ketika Garda Sakera atau Bang Ipul berada pada puncak di pergerakan, saya pasti akan berubah. Siap, iya. Ya. Pasti saya akan berubah ketika saya itu sudah banyak kenal dengan beberapa pejabat. Iya toh? Orang sudah mulai mengenal saya. Jangankan yang 2024 ya. Siap, iya. Saya pasti berubah. Contohnya apa? Ya, Iya. kita lihat di luaran kan juga banyak ya anak-anak yang ketika dia belum jadi siapa-siapa, dia hanya berpakaian biasa, pakai sandal, tapi ketika dia sudah mulai orbit, wah pakai sepatu lancip ya, terus pakai tas yang dijepit, Siap, iya, betul. pakai hem, Iya. Ya. pakai gini. Saya udah berubah. Siap, iya, betul. Iya loh. Iya. Saya nggak berubah. Kenapa? Karena bukan terhadap saya harus dihargai oleh masyarakat atau dihormati. Saya tidak ke sana larinya. Perkara dari warga itu menghormati saya, punya rasa terima kasih, sungkan kepada saya. Biarkan itu Allah yang memberikan mereka untuk merubah atau mengarahkan hatinya mereka kepada saya. Maka saya kemana-mana ya saya pakai katok, saya pakai kaos, kan begitu toh? Iya, Betul dah? Iya, betul. Betul, Nah, betul. terus tetap ngopi di lapangan. Ini enggak usah ngomong 2024 loh ya. Siap, iya. Kan begitu. Iya, betul, betul. Artinya memperjelas, artinya konsisten dari Pak Ketum di samping pergerakan juga penampilan Pak Ketum tidak berubah. Ya semuanya lah. Siap, iya, betul. Kecuali waktu-waktu tertentu.
Misalnya ada undangan pengajian, ya nggak mungkin lah saya katakan, harus sesuai dengan situasinya. Ya. Ketika saya diundang rapat, ya saya pasti menghormati di situ, menghormati apa itu namanya yang menjadi tradisi di lingkungannya. Kan nggak mungkin saya misalnya datang kepada, karena saya bukan Bob Sadino gitu loh. Iya. Datang ke rapat terus saya pakai katuan saya, enggak. Bahkan ketika saya di rumah pun saya juga harus menyesuaikan diri ketika ada tamu siapa yang datang. Siap, ya. Kan begitu toh. Ya, Kalau ya, yang ya. masih muda-muda, yang masih ya udahlah kita santai-santai saja ya. Tapi kalau sudah beliau di atas saya dan itu saya ada waktu untuk berganti baju, saya pasti ganti baju. Siap, ya. Sebagai bentuk penghormatan saya. Nah, begitu loh. Iya toh? Ya. Lah, pertanyaannya begini, kenapa tidak meniru para calon-calon yang lain? Ya mereka punya rule sendiri. Mereka. Dan itu nanti akan menyulitkan diri kita ketika kita berbicara, kita berlagak bukan diri kita. Iya toh? Iya. Ketika masa musim kampanye, salaman, dicium tangannya, bisa meluk, terus mau dihubungi enak, mau diginikan enak, duduk bersama enak. Tapi ketika itu bukan dirinya, maka lihatlah ketika dia jadi, maka dia akan keluar dari rule-nya, keluar dari gayanya, dan masyarakat akan kehilangan orang yang dicintainya. Dan saya tidak mau itu. Saya jadi Bang Ipul ketika saya masih di LPKP 2HI yang belum terkenal dan saya dicintai oleh, anggap satu orang mencintai saya, pergerakan saya. Ya, saya tidak mau berubah ketika saya sudah menjadi seperti sekarang, banyak dikenal oleh masyarakat. Karena apa? Dia akan lupa dengan siapa Bang Ipul yang dulu saya kenal. Saya buat sedikit ilustrasi. Iya toh? Ya. Kenapa banyak perceraian itu terjadi? Karena apa? Ada perubahan pada dirinya. Ketika dia masih pendekatan begitu los malos. Iya toh? Romantis. Ya romantis, los malos, sabar, masalah ya no sabar. Tapi ketika sudah menjadi atau terpilih atau sudah menjadi suaminya, dia sudah merubah caranya. Apakah itu yang diinginkan oleh masyarakat? Kalau saya pribadi, saya nggak mau. Iya toh? Iya. Karena saya jadi apapun, bahkan saya sekarang memegang 2 jabatan manajer loh ya. Ini jabatan luar biasa ini. Nggak usah ngomong tentang bupatian, jabatan manajer saja. Ya, saya punya anak buah dari prakontrak, kontrak, PKWTT, supervisor baru ke saya. Iya kan? Nah, saya tetap seperti ini. Saya tetap datang kepada mereka, datang ke gudang, saya kasih rokok, saya rokokan bersama, kan begitu. Bahkan ketika tidak ada tempat duduk, ya saya duduk juga di bawah. Saya tidak pernah merubah diri saya, gitu loh. Kenapa? Karena agar saya tidak berpura-pura. Saya tidak suka berpura-pura, saya tidak suka bersandiwara. Ini tidak ngomong 2024 saya. Saya berbicara yang sudah terlampaui. Kira-kira, iya toh? Karena kira-kira, sekarang seperti tadi saya katakan, ada orang yang belum muncul sekali, sekarang sudah pakai pakaian rapi ya, pakai ini, pakai sepatu lancip, pakai gini, sudah bergaya. Padahal juga masih lembaga juga, masih pergerakan juga. Saya seorang manajer. Boleh nggak saya datang boleh nggak saya berpenampilan setiap hari jam kerja ya? Misalnya saya pakai dasi. Boleh banget. Boleh, dan itu sesuai dengan profesinya saya. Iya toh, tapi yang saya lakukan tidak seperti itu. Saya nggak apa-apa saya berpakaian seperti ini, tapi kebijakan saya bisa membantu perusahaan dan membantu anak-anak karyawan saya. Iya. Kan begitu toh? Iya. Hah? Ya, betul. Karena saya tidak mau, Bang Don. Saya tidak mau. Saya tidak mau kehilangan jati diri saya. Untuk apa saya memegang sebuah jabatan kalau saya kehilangan jati diri saya? Untuk apa saya memegang jabatan kalau saya kehilangan idealis saya? Maka roh saya sudah tidak ada di jasad saya. Saya menginginkan roh saya tetap berada di jasad saya, sehingga apa yang saya lakukan itu seperti apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, tanpa ada paksaan untuk saya berbuat. Siap. Lah, sekarang pertanyaannya adalah, terus bagaimana Pak Ketum untuk, kok kan biasanya seperti itu? Ya sudah, yang biasa-biasa seperti itu.
Saya semua, ya biarkan masyarakat yang menilai. Mengalir ya. Mengalir saja. Selalu saya katakan kepada kalian, kalian berproses. Hasil serahkan kepada Allah. Saya selalu ngomongkan seperti itu. Saya juga selalu ngomong bahwa yang penting kalian ketika Allah itu memberikan jabatan kepada kalian sebagai apapun, itu artinya Allah menyukai apa yang kalian kerjakan. Iya. Saya tak sombong, yang mudah membantu, peduli dengan orang, kan itu yang diinginkan. Tapi ketika kalian berubah maka selesai. Contoh sekarang, kita tahu Bung Karna dulu kan sering dong berjanji dia ngomong pupuk mau dibuat murah, jalan mau dibuat bagus. Bahkan Bu Zenia P3 juga ngomong kita ini kaya raya, sogi. Tapi faktanya, kenapa? Karena mereka dibungkus dengan kebohongan. Mereka dibungkus hanya untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat. Kalau saya enggak. Saya terus terang saja, yang saya butuhkan ini demi Allah saya kata. Ya. Ya. Yang saya butuhkan, saya tidak perlu penilaian dari masyarakat. Kenapa? Ini untuk menguji ikhlas saya, jiwa ikhlas saya. Saya selalu katakan kalian jangan menginginkan kalian itu dihormati oleh masyarakat, bahkan rasa terima kasih pun kalian jangan pernah berharap. Karena ketika kalian berharap, kalian dapat ucapan terima kasih atau mungkin kalian dimumpulkan, itu bagus. Tapi yang pasti itu akan bertolak belakang ketika apa yang kalian lakukan masyarakat tidak menghargai, apa akhirnya kalian marah. Karena disitulah nilai keikhlasan kalian. Saya hanya membutuhkan, saya hanya menginginkan. Saya bisa menjalankan amanah orang tua saya, wasiat orang tua saya, dan ajaran para guru-guru saya. Yang tujuan utamanya kalian dibenci oleh warga, dibenci oleh manusia karena kalian berbuat baik atau berbuat benar, biarkan. Yang penting Allah dan Rasulullah itu tersenyum kepada kalian. Karena kalian menjalankan apa yang diperintahkan. Dan kalian menghargai serta mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kalian berupa kecerdasan. Ya toh, kesehatan, kemampuan finansial. Jadi seperti itu Bang. Saya nggak mau gitu loh. Dan memang jujur saja banyak yang ngomong kepada saya, bahkan dari partai-partai politik juga ngomong sama saya. Coba bang, coba Sarman agak halus-halusin. Nggak mau saya. Kalau memang pejabat ini tidak benar, ketika saya dengan cara soft, saya kasih tahu, saya tepuk, saya WA untuk dia berbuat benar, ternyata dia tidak berbuat benar, maka saya harus tetap keras. Dan itu akan saya bawa kemanapun, sampai kapanpun, meskipun saya diberi jabatan setinggi apapun. Karena itu yang akan saya pegang terus. Saya tidak mau kehilangan roh saya dengan meninggalkan apa yang sudah saya kerjakan untuk dirubah dengan hal-hal kemunafikan. Saya tidak mau itu. Siap. Sip. Iya. Sudah dapat jawaban? Siap. Ya. Kenapa saya tetap seperti Facebook? Bahkan begini, ada teman saya itu yang ngomong, bro, ya sahabat saya, bro, kalau bisa kamu sudah tinggalkan Facebook. Maksudnya gimana? Ya udah, jangan aktif di Facebook. Saya enggak mau. Saya kasih tahu, saya kasih penjelasan, saya terima kasih. Alasan kamu apa? Enggak bro, soalnya kalau di Facebook itu kan nanti kamu banyak hantaman, banyak gini. Iya toh, betul. Bahkan kamu takut salah, takut gini. Saya katakan, ketika orang takut salah, sesungguhnya dia sudah berbuat salah. Iya toh? Saya menginginkan medsos. Kenapa? Dari medsos lah saya bisa mendengar dari orang-orang. Dari medsos lah saya bisa melihat bagaimana masyarakat kita, saudara-saudara kita yang sedang mencari namanya keadilan. Dari medsos lah saya juga bisa mendengar orang-orang yang selalu tersakiti dan terdolimi, dan dari medsos saya bisa mensyiarkan namanya kebenaran. Siap. Ya toh? Ya. Jangan kasih ruang kepada orang-orang yang jelek. Orang-orang yang berniat jelek kepada masyarakat, orang-orang yang berhati busuk kepada masyarakat untuk menguasai informasi. Kan begitu? Siap. Ya. Dan itu semua, kalau itu dibiarkan, itu bukan kesalahan daripada orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. Kita selalu menyalahkan orang lain. Kenapa sih orang lain seperti itu?
Kan begitu. Siap. Ya. Padahal kita tidak pernah berkaca pada diri kita sendiri. Kenapa kita yang merasa baik kita tidak ikut untuk memerangi mereka di medsos? Siap. Kenapa kita tidak siarkan kebaikan itu? Dan kenapa kita tidak mau menyalahkan ketika orang lain berbuat salah yang mendolimi? Itu karena kita. Apalagi sampai kita berkamuflase seakan-akan tidak tahu persoalan yang ada di masyarakat. Iya toh? Iya betul. Dengan membuat postingan-postingan yang seakan-akan kita sedang baik-baik saja. Siap. Betul. Ya. Betul. Itu lebih apalagi sudah saya katakan, hati-hati ketika kalian berada pada public figure yang dibaca orang banyak. Ini hati-hati, jangan berusaha kita menutupi kebenaran dan kita mengemas kejelekan hingga seakan-akan itu menjadi baik. Siap. Ya. Apalagi karena hanya sebuah keuntungan. Seperti contohnya tidak bisa kita nafikan. Pembangunan di Situ Bondo itu tidak merata. Betul. 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 Dan yang dirasakan ini masyarakat secara umum. Iya. Betul nggak? Betul. Jalan banyak yang rusak. Dan hanya tempat-tempat tertentu saja yang dibangun. Betul. Dan persoalannya ini diam. Dan Garda Sagera Bang Ipul tidak akan pernah diam. Kalau itu salah, saya katakan salah. Cuman ada batasan. Tapi kalau kecewa, saya katakan kecewa. Tapi saya ada batasan lah. Karena ada batasan. Iya. Kita ada tempat. Ibarat kata, kenapa kita bisa bicara keras seperti ini sekarang ya karena ini rumah kita. Siap. Iya. Tapi jangan coba-coba keras ketika kita namoy. Iya. Betul enggak? Ya. Betul. Kenapa kita harus misalnya nyanyi dengan keras ya? Kalau itu di tempatnya memang ada konser dan yang lain-lain. Kan begitu. Ya. Tapi kalau di pengajian diem. Itu ada tempat, ya toh? Iya. Yang dimana kita bisa berbicara lembut, dimana kita bisa berbicara keras. Yang penting adalah satu, lembut atau keras hanya satu syaratnya. Niatkan semua untuk kebaikan. Percuma kalian berbicara lembut tapi untuk kebusukan. Percuma kalian berbicara lembut kalau itu hanya kalian ingin gunakan untuk menutupi namanya kebohongan. Lebih baik kalian berkata kasar kalau itu memang untuk kebaikan. Dan kenapa Rasulullah menghunus pedas? Apakah Rasulullah kasar? Enggak. Iya. Rasulullah tidak kasar. Rasulullah adalah Nabi, Rasul yang baik hati. Tapi kenapa Rasulullah harus menghunung pedangnya? Karena itu sudah mengganggu umat. Karena umatnya juga diganggu oleh orang-orang luar. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Bukan didiamkan. Jangan mentang-mentang Rasulullah rumahnya dibuat baik. Rasulullah tidak seperti itu. Berapa orang yang berusaha untuk nyogok kepada Rasulullah, para orang kafir? Banyak itu diceritakan. Bahwa Rasulullah akan dibuatkan namanya istana. Kan banyak toh? Ya. Iya. Tapi Rasulullah tidak berbuat seperti itu kalau umatnya ini ditolimi. Makanya kita tiru saja. Siap. Ya. Melalui para ulama dan kiai dan habaib sebagai penyambung kepada kita. Siap. Ya. Kan gitu. Toh. Iya, betul. Iya. Jadi itu. Toh. Ya. Ya toh. Ya. Saya tetap akan menjadi Bang Ipul. Ketika saya bukan siapa-siapa hingga saya mencapai pada posisi manajer, saya tetap Bang Ipul yang pakai katok, yang bisa mendengarkan masyarakat, dan saya gratiskan semuanya serta saya bisa duduk meskipun tikar ini kotor. Dengan saya ngopi di pinggir jalan untuk mendengarkan apa yang mereka rasakan. Siap. Ya. Ya. Itu ya biarkan saja sudah. Kalau toh memang banyak masyarakat yang tidak suka dengan gaya saya, yang apa adanya, yang tidak mau bermunafik, ya sudah. Ya. Artinya Bang Ipul cuek ya dengan masyarakat yang punya kesan
yang suka marah-marah, kasar gitu. Itu no problem Bang ya. Karena begini Bang Don. Orang di luar diri kita ini terbagi menjadi dua. Ada yang suka, ada yang benci. Ya, betul. Pegang dulu. Kamu tidak harus menunjukkan Bang Don ya menutupi kejelekanmu di depan orang-orang yang suka, karena mereka pasti akan mengatakan bagus. Demikian pula, kamu tidak harus menunjukkan kebaikanmu atau menjelaskan kebaikanmu kepada orang-orang yang itu memang tidak baik atau benci sama kamu, karena nilainya tetap dia akan benci. Jadi ikhlas saja, biarkan saja. Kita ikutin saja alur atau saran atau masukan dari para guru-guru kita. Siap, ya. Kalau kamu korupsi, haram, udah kerjakan itu. Kalau kamu mengambil hak orang miskin, haram, kerjakan. Kalau kamu punya ilmu tapi tidak kamu manfaatkan untuk kebaikan umat, tidak boleh. Karena itu kufur nikmat kita. Ya, jangan kerjakan. Tapi ketika kita mendapatkan oleh kayak, ayo kita berjuang sebagai pejuang amar ma'ruf nahi munkar. Kita berjuang sebagai pejuang amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Kan begitu, simple. Siap, ya. Kenapa? Semuanya berlari kepada keikhlasan diri. Saya tadi malam ngomong dengan Dok Fatoni sampai hampir pagi, hanya satu yang saya ingin tekankan kepada dia. Kamu harus berbuat benar, bukan berbuat baik. Siap, ya. Di sini waktu saya bisa apa ya? Yang terkesan buat saya itu ada dua dari penyampaiannya Pak Ketum. Terkait dari informasi itu. Nah, kita harus memerangi informasi. Jika informasi itu diisi oleh orang-orang yang tidak baik, maka orang baik itu akan kalah. Betul. 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 Siap ya Betul. Nah, di samping itu juga saya itu juga mengambil apa ya Betul? Yang berkesan itu Hikmah. mengambil hikmah bahwa kita itu jangan berdiam diri ketika kita punya kemampuan untuk menyampaikan. Betul. Nah, ini saya juga teringat waktu salah satu kalau tidak salah itu hadis Nabawi itu waktu as-sakitu anil haq syaitonul akhras. Barang siapa yang berdiam diri dari sebuah kebenaran maka dia adalah setan yang bisu. Dan Luar itu ada biasa. hadisnya waktu. Luar biasa, merinding saya. Iya, Bang. Ada hadisnya. Kok nggak dikeluarkan dari kemarin-kemarin? Tapi setidaknya kita melakukan itu ya. Iya, Bang. Artinya kita kan perlu penebalan kekuatan kita, Iya. keyakinan kita bahwa kita harus bergerak seperti itu. Siap, betul. Meskipun pergerakan Pak Ketum itu pergerakan Pak Ketum ini kalau menurut orang-orang lain itu tidak terlalu mendapatkan efek besar, perubahan besar, tapi setidaknya Pak Ketum itu sudah menunjukkan bahwa di mana posisi Pak Ketum sekarang ketika ada ketidakbenaran. Betul. Nah, dan ini juga dikaitkan dengan sejarah burung, lupa saya, ada burung ya, Bu. Ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, itu ada burung waktu membawa air meskipun itu sedikit cuma Meskipun hanya setetes. setetes lah. Betul. Dan itu menjadi ocehan. Kenapa? Karena dia percuma membawa air dan Betul. itu tidak akan memadamkan api kepada Nabi Ibrahim. Tapi burung tersebut menjawab, setidaknya Allah tahu saya berada di posisi mana. Betul. Di situ yang paling penting. Siap. Oh, luar biasa, aku merinding ini ya. Di situ yang paling penting. Siap. Maka kita satu toh. Jangan munafik. Siap. Ya. Kita harus tetap meyakini itu dan kita harus melihat juga siapa diri kita. Jangan ketika kita ini sudah merasa enak, dienakin kita diem. Dan itu bukan Bang Ipul. Siap. Bang Ipul bisa seperti ini karena rakyat. Siap. Ya. Iya toh? Ya. Karena kalian lah. Bukan karena kehebatan Bang Ipul. Bukan. Siap. Ya. Maka naif ketika saya itu merasa bahwa saya hebat dan saya akan berubah. Karena dianggap saya yang paling hebat. Enggak. Saya tetap akan berada di barisan masyarakat. Yang benar. Bukan yang salah. Siap. Meskipun masyarakat, tapi kalau salah, ya salah. Iya toh? Setidaknya saya akan mengatakan kamu salah. Dan kamu harus berubah. Siap. Makanya semuanya itu akan bisa kita lakukan ketika kita punya jiwa ikhlas. Kita ikhlas saja. Ya, ya. Begitu Bang Don, Siap. jawaban saya. Semoga masyarakat sini Bang Don itu menjadi paham.
Ya, ya, ya. Ya, karena saya tidak mau ke masyarakat Situbondo kehilangan sosok Bang Ipul yang mereka kenal selama ini. Saya tidak mau. Ya, Agar ya. roh saya tetap ada di jiwa saya. Siap. Tapi kalau saya sudah berkamuflase sosok baik, hilang saya gitu. Saya kan Siap. selama ini apa adanya. Barusan kita ngadakan rapat, ya saya tidak urus apapun efeknya. Saya hanya bismillah ini untuk kebaikan. Ya, ya. Untuk mengungkap sebuah kebenaran. Kan begitu kan? Betul, Siap, betul, ya. Bang. Ya, ya. Ya, ya. Sudah paham sih? Paham itu. Jadi seperti itu. Kalau dijawab ya itu Bang Ipul. Karena mereka yang mencintai ya seperti itu. Masa sebenarnya cewek suka sama kamu sih seperti ini, tiba-tiba karena kamu sudah disukai cewek itu tiba-tiba terus kamu lipstick, enggak usah. Enggak perlu pakai lipstick, kamu ceweknya sudah senang seperti kamu seperti ini, ya sudah itu pertahankan. Ya. Dan lebih baik lagi, bukan memoles diri untuk menjadi topeng yang tidak benar. Siap. Betul. Ya. Betul. Nah, ternyata aku bisa jawab tema yang tidak direncanakan. Betul. Lolos ujiannya ya. Lolos. Lolos. Kan begitu. Ya, ya, ya. Kan yang dijadikan paham seperti itu. Terus yang kedua ini mungkin dengar enggak kalian juga ini ya. Ini mungkin kalau saya dengar ya saya jawab benar. Bang, kenapa sih sampean itu mempersoalkan beberapa hal yang seharusnya bisa sampean tidak perlu mempersoalkan? Iya toh, kenapa sampean harus meladeni Oh, iya, si Iya. Vicky? Siap, Kenapa iya, betul. kalian melayani si Lilo? Orang Lilo Betul. sudah taunya seperti itu. Ada nggak yang bertanya? Betul. Iya, Justru betul. Justru itu itu ada banyak. yang minta juga ke saya, Pak. Iya, coba tanya. Gitu. Benar enggak? Benar-benar gitu. Iya. Ya, Coba gimana katanya? jadi saya ketemu dengan salah seorang pejabat lah ya. Jadi dia minta saya, Bang Don, mau bisa Bang Ipul cepat aja medsos apa pada Lilo dan sebagainya tak usah udah. Itu bukan kelasnya. Itu bukan kelasnya. Bukan kelasnya. Katanya begitu. Hmm. Bang Ipul nih nggak nyaman, thank you kok. Jadi tidak jangan terlalu meladeni lah kalau Kotorot. ya, karena itu bukan kelasnya Bang Ipul sudah. Itu justru ada yang meminta gitu loh Bang. Karena menganggap bahwa bukan kelasnya Bang Ipul sudah meladeni hal-hal semacam itu gitu loh Bang. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama kalian. Misalnya kalian saya atau jika itu ada pertanyaan seperti itu, apa jawabannya? Sebelum saya jawab, apa jawabannya kamu waktu itu ketika ada pertanyaan seperti itu? Ya, kalau akhirnya saya ngomong begini. Ya kalau kemudian itu tidak kita balas dan kita ladeni, sementara apa yang mereka sampaikan itu yaitu tidak benar gitu. Makanya perlu kita ladeni karena ada aksi maka kita bereaksi gitu. Itu yang saya jawab Bang. Kalau Fatoni? Kalau saya gini waktu saya ketika ditanyakan itu sama salah satu tokoh di wilayah timur itu waktu tokoh masyarakat itu. Ada nggak tadi pembicaraan itu? Oh iya, ada ditanyakan makanya kan, itu. Iya. makanya kan saya yakin ketika ada tanya saya itu juga ditanyakan pada teman-teman. Iya, Coba. betul itu. Iya tuh. Cuma saya kan menjawabnya kan seperti ini waktu Pak, mun kene ke informasi salah pas etina Pak, kene ke deki anggapan nama masyarakat kene ya sanggup bener Pak. Oke. Nah jadi saya menjawab seperti itu Pak Ketum. Gitu. Tapi kan saya juga bilang, tapi Pak Ketum juga punya pendapat dan kebijakan tersendiri Pak. Tapi itu Gitu. tidak dipertanyakan kalian ke saya tuh ya. Iya waktu melat. Selama ini kan tidak pernah ditanyakan. Iya. Oh sih ada yang nanya gitu. Ada tuh, kenapa itu masih meladeni kayak gitu? Gitu. Ya saya jawab tuh, ya gini Le, mun tidak lajoni tidak ditanggapi, nantinya dikira kita yang salah. Nah ya gitu tuh. Jadi itu semua ya Siap, berarti iya, ya. nah. Iya. Sedangkan menurut Pak Ketum gimana Pak Ketum? Kenapa kok masih dilayani? Yang pertama saya tetap konsekuen seperti apa yang dikatakan oleh Fatoni tadi, bahwa ya kita harus menguasai medsos. Ketika ada orang-orang yang tidak benar, dia memberikan informasi-informasi hoax, informasi-informasi carpak, Siap. kita harus tampil di dalam. Iya. Betul? Siap, Iya. iya. Yang kedua, ini yang paling penting. Kalian untuk sekelas ketum saja itu banyak yang difikirkan dah. Coba seperti aku saja.
Aku sebagai ketum Garda Sakera. Aku sebagai manajer apa saja coba? Mayora, Mayora. Terus SRA, PT SRA. PT SRA. Siap ya Terus betul. owner ya. Owner juga. Sebagai keluarga. Siap ya betul. Entah kepala keluarga di keluarga kecil saya atau keluarga besar saya. Siap ya betul. Iya toh? Iya. Dan di Garda Sakera pun itu banyak persoalan, Siap, banyak iya. orang-orang yang mengadu seperti itu. Iya. Ini saya kelas ketum. Kenapa Situbondo pada saat sekarang ini kelihatan kacau balau? Ya, Siap. Iya. Ya betul. Bung Karno tidak mampu melihat sebuah persoalan yang terjadi begitu kompleksnya di masyarakat. Kenapa? Jiwa leadernya masih kecil. Kena hantaman sedikit goyang. Kena hantaman sedikit goyang. Kenapa? Siap. Karena dia tidak terlatih. Siap ya. Dan ketika orang-orang mengatakan bahwa itu bukan level, itu bukan kelasnya, ya saya bukan mengaminin, tapi ya membenarkan. Tapi jangan lupa, Apa itu? kendaraan ini GP ya. Ya. Ya betul. Iya toh? Ini bisa jatuh gara-gara kerikil kecil. Pesawat bisa jatuh karena hanya seekor burung pipit. Ya. Itu fakta. Siap betul. Saya rupanya belum paham. Ya. Ya, masih berpikir. Dari mata sudah kelihatan ini masih berpikir kemana ini Pak Ketum ini. Iya, Artinya maksudnya jangan apa gitu? sampai ada telah sedikit. Artinya adalah bagaimana seorang pembalap dia tidak bisa menghindar atau melewati kerikil kalau dia tidak pernah belajar untuk menyelesaikan ketika ada persoalan dengan kerikil. Iya. Hah? Iya. Iya, iya. Iya kan? Iya. Ya contoh example saja masalah pen kemarin, kena goyangan sedikit, kena persoalan sedikit, goyang, prong. Kenapa? Karena dia tidak pernah belajar ngalami seperti itu. Biasanya orang-orang seperti itu sok Egois. egois, sok pandai, sok pintar, dan tidak mau mendengarkan informasi apapun dari orang sekitarnya. Ya. Kalau saya, selalu saya mendengarkan. Iya. Iya. Jadi artinya ini saya jadikan pelajaran bagaimana saya bisa ngatasi mereka. Meskipun sebagian orang mengatakan itu kerikil atau di bawah kelas saya, nggak apa-apa saya belajar. Ya. Siap ya. Iya toh? Oke, Di oke, samping yang tadi yang poin pertama yaitu kita harus lawan karena orang-orang seperti itu bisa merusak pemikiran dari masyarakat. Sehingga kebenaran akan sulit yang sudah kita tata sedemikian rupa agar masyarakat cerdas bisa bodoh karena kegiatan-kegiatan orang-orang yang memang bodoh dan menginginkan orang lain mengikuti kebodohannya. Itu harus kita lawan. Selain itu, ya toh? Siap ya. Selain itu yang nomor 2 adalah saya ingin ngajarin pada kalian bahwa bagaimana kalian menjadi seorang pemimpin. Siap. Siap, siap. Bagaimana kalian bisa bersikap ketika ada grup lain yang menyerang kalian. Bagaimana kalian nanti misalnya menjadi seorang pemimpin di Situbondo ketika ada orang lain ngeklaim dan berbuat seenaknya kepada Situbondo tanpa kalian bisa berbuat apa-apa. Karena tidak punya pengalaman. Iya. Iya toh? Ya. Betul itu. Demikian pula kenapa Bung Karno itu ketakutan ketika ada lembaga bergerak? Ya karena dia selalu menggunakan cara kuno untuk menyelesaikan lembaga-lembaga itu. Betul. Tapi kalau Bang Ipul, Iya. hah? Iya, iya. Iya. Siapa lembaga Situbondo yang tidak saya hadapin kalau dia berbuat salah? Tapi siapa lembaga Situbondo yang tidak saya dukung kalau dia berbuat benar? Iya. Hmm? Betul. Iya. Bukan berarti saya harus mendukung semua mereka, enggak lah. Jika ada LSM yang meruwet-ruwet, yang dia hanya bisa menebarkan fitnah dan fitnah, saya hajar dia.
Jika ada seorang aktivis yang merasa senior tapi dia menjadi pengkhianat, dia menjadi penjilat, saya hajar dia. Saya tidak urus dia siapa. Bukan kita ini ingin merangkul sesuatu hal yang itu nyata jadi seorang pengkhianat. Kita rangkul dengan kita menyakiti orang-orang yang sudah berjuang. Siap. Jadi itu yang dilakukan oleh bupati kita. Betul. Siap, ya. Sepakat. Ya, betul. Sehingga apa? Hanya ingin menyelesaikan orang satu, dia harus menyakiti sekian banyak rakyat. Bang Ipul tidak akan seperti itu. Siap, ya. Kan itu. Ya. Ketika misalnya seperti sekarang, dikejar tuar tentang peti. Penambangan ilegal apa? Penambangan ilegal ya? Iya, tidak berizin. Heboh. Tambang ilegal. Kebingungan. Karena mereka tidak tahu, yang ngomong itu nggak tahu apa-apa. Siap. Maka di sini saya ingin tunjukkan kepada masyarakat Situbondo, jangan coba-coba. Ketika kalian hanya memiliki rencana kejelek kepada bumi Situbondo, akan membuat sebuah kekacauan, bukan ingin sebuah pembangunan. Dan hanya ingin menguntungkan golongan tertentu, selama ada Garda Sakera, kalian berhadapan dengan penipu. Siap. Ya. Siap, ya. Maka jangan coba-coba. Tapi ketika kalian menyingsingkan lengannya bersama dengan Bang Ipul, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu akan dibantu oleh lembaga-lembaga, maka kalian akan bersama Bang Ipul. Kan gitu. Siap, ya. Biar sadar. Dan semuanya saya niatkan agar dia itu sadar. Agar dia berubah. Niatkan ke sana agar kita tidak punya rasa dendam atau like or dislike. Agar tidak ada rasa dendam. Niatkan. Perkara belum bisa, ya ayo kita hajar sampai dia itu merasa nantinya akan menjadi benar. Siap, ya. Saya berikan contoh, tekos. Selesaikan tekos, akhirnya sadar tekos. Tapi kalau yang masih belum sadar, ya tunggulah. Sejauh mana kalian itu bisa kuat untuk menahan semua kekuatan kebenaran ini. Dan kita sebagai Garda Sakera dan tim pemangka, kita tunjukkan bahwa kekuatan Allah itu maha besar daripada kekuatan setan. Siap, ya. Nah, kita berdiri di sampingnya itu, meminjam sedikit kekuatan Allah. Siap. Siapa kira-kira yang mau berani-berani? Gak ketakutan saya. Ya. Ketika ada wartawan yang menulis berita hoax, dia akan berhadapan dengan saya. Tapi ketika ada wartawan yang menulis tentang berita yang sebenarnya dan itu untuk kepentingan masyarakat, saya yang akan menjadi pendukung utamanya. Ya. Gitu dong. Jangan milih-milih. Ya. Dan mungkin ada bagian kelompok orang yang dengan cara yang lain. Silahkan, saya tidak menghargai itu. Saya menghargai itu ya. Mungkin dengan kibakat hukum bisa berubah, ya silakan bagi itu. Tapi bagi Garda Sakera, saya akan menerapkan cara Umar bin Khattab. Siap, ya. Hah? Iya. Kan Siap. begitu. Siap. Iya kan? Agar masyarakat merasa terlindungi dari orang-orang yang punya niat jahat di Situbondo. Iya. Ya. Begitu Bando. Siap. Ya. Oh. Keren ya. Siap, Ah, ya. ya. Ya, Bang. Jadi itu pemirsa ya, jawaban dari pertanyaan kita dan juga dari pertanyaan beberapa orang ya, kenapa Masyarakat. Bang Ipul kok tetap tidak merubah gaya gitu kan. Jadi role-nya dan gayanya tetap seperti dari dulu hingga sekarang Tidak berubah ya? konsisten tetap gitu. Nah, ini tadi sudah dijawab. Dari yang tidak punya apa-apa, naik sepeda Ya. motor, hanya sepeda motor, sampai saya punya 8 mobil, Bang Ipul tetap Bang Ipul. Tetap ya. betul. Bang Ipul tetap milih rakyat. Dan jangan coba-coba nyakiti rakyat, karena Ya. Bang Ipul pasti akan berhadapan dengan siapapun. Betul ya. Siap. Jadi memang tetap konsisten ya, Bang Ipul yang tidak pernah diam ketika ada rakyat disakiti gitu kan. Oke Bang, terakhir pertanyaan saya
Ya. Ini sudah selesai kan sesungguhnya, masih ada. Ada satu pertanyaan lagi nih. Luar Ya, biasa. satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan sekaligus saya butuh ketegasan nih. Ini mumpung ini ya, mumpung juga temanya juga pas ini dengan pertanyaan saya ini gitu kan. Ini penjebakan atau gimana ini? Karena ini live loh ya. Ya memang saya biar tidak ada apa namanya. Kan tadi saya juga nguji Kok takut di live nah. ini. Iya toh. Iya, Pas gimana? sekarang mau nggak kita sekarang ada acara aja dan kok takut nah nanti. Karena ini live. Kan jadi ada bahaya. Kan harus hati-hati saya. Siap. Ada hubungannya masih berarti. Ada. Dan kalau ada hubungannya nggak masalah. Tapi kalau tidak ada hubungannya kita close dulu, kita bicarakan dulu. Oh, ada dengan tema ini ada hubungannya. Ada hubungannya. Ya. Oke siap. Jadi terakhir pertanyaan saya ya, sekaligus ini butuh ketegasan juga ini. Nah, Bang Ipul siap nggak ini maju menjadi bupati di tahun 2024? Saya butuh ketegasan ini. Oh. Kang Gotil, karena ku bareng pada Kang Gotil. Saya siap apa tidak? Iya. Kalau saya mencalonkan dulu lah. Atau bupati Ya. langsung dulu ini. Bupati. Sesungguhnya kesiapan saya sih saya serahkan pada masyarakat. Artinya begini. Jika masyarakat menginginkan sosok bupati yang dia berpikir untuk kepentingan masyarakat, jika masyarakat menginginkan seorang bupati yang dia masyarakat ini untuk berharap bupati itu tetap pro kepada masyarakat, Iya. jika masyarakat menginginkan seorang bupati yang dia tidak harus menggunakan topeng, maka ada lagi satu. Nah, Nah, apa itu? Dan jika masyarakat memang menginginkan, tapi sebelum itu ini tidak nyaman ya. gimana Mas? Jadi begini. Sesungguhnya ada persoalan yang saya akan menjawab pertanyaan ini, Bang Don ya. Iya. Persoalannya begini dan ini selalu selalu menjadi beban pikiran saya, Bang Don. Nah, apa itu, Pak? Ya namanya orang politik kan harus agak agak diperpanjang Iya. dulu durasi ya. Nah, Agar masyarakat juga menunggu. Nah, Sesungguhnya jawabannya apa kan iya, begitu iya. ya. Nah, cuma pertanyaan saya beban ini kok ada beban ini Ada apa begini. ini? Artinya begini, Bang Don. Selalu dalam kesendirian saya itu selalu berpikir, dan ini juga saya merasa bahwa kita bicara di tim Pemangkar saja, kita Ya. bicara di Garda Sakera saja. Saya merasa masih jauh, Bang Don, untuk melakukan hal terbaik untuk masyarakat, terutama untuk Garda dulu ya. Ya. Di mana dengan keterbatasan saya, dengan upaya saya yang maksimal, tapi kan maksimal kan, artinya ini semua sudah kita keluarkan. Yang potensial atau yang optimal itu kan masih ada di dalam diri saya. Dengan keterbatasan saya, akhirnya saya hanya mampu untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota saya yang di pusat. Ini fakta. Karena apa? Keterbatasan saya. Apalagi ketika saya melihat Situbondo hancur jalan-jalannya. Banyak sekali inbox kepada saya, banyak sekali WA kepada saya. Bang, tolong ini perbaiki, Bang. Bang, ini tolong perbaiki, Bang. Bang, ini tolong perbaiki, Bang. Tapi masyarakat itu kan tidak tahu Siap. bahwa Bang Ipul punya keterbatasan. Bang Ipul bukan orang kaya, tapi Bang Ipul melakukan semuanya hanya karena Bang Ipul itu ingin berbuat kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan Bang Ipul dan tim Maka yang mana akhirnya saya hanya mampu untuk memperbaiki, itu pun tidak semuanya.
jalan yang di alas Malang. Makanya saya selalu greget kepada Bupati Karna. Kenapa kamu itu memiliki namanya kekuasaan? Kenapa kamu memiliki namanya anggaran? Kenapa kamu tidak melakukan itu kepada masyarakat Situbondo? Kenapa kamu biarkan masyarakat Situbondo menjalani jalan yang rusak? Siap. Kenapa kamu hanya tersenyum-senyum bahkan bernyanyi-nyanyi? Ya. Ketika kamu biarkan masyarakat Situbondo kalau mencari jalan aja sangat sulit, untuk mencari jalan yang bagus saja sangat sulit. Betul. Ya, betul. Padahal kamu memiliki anggaran yang itu untuk masyarakat. Betul. Kenapa kamu harus menitikan pembangunan kepada satu titik yang itu hanya dinikmati oleh satu orang saja? Padahal itu bisa kamu sharekan kepada jalan-jalan yang itu dinikmati masyarakat secara luas. Kenapa kamu harus membangun, Ya. membangun yang sudah kelihatan itu bagus, tapi kamu kenapa biarkan masyarakat itu tetap menikmati hasil kerja kamu berupa jalan-jalan yang rusak? Kenapa kamu hanya memikirkan namanya pendopo kamu dihias sedemikian rupa, dengan baiknya, dengan bagusnya, tapi kamu biarkan masyarakat tetap menikmati jalan-jalan yang rusak? Siap. Ya. Tidak akan ada lumpur yang kecipratan pada badan kamu, pada pakaian kamu karena kamu naik mobil. Tapi coba kamu bayangkan masyarakat yang naik sepeda motor atau mungkin naik becak dengan jalan yang penuh lumpur. Ketika ada kekuasaan di tangan, ketika ada anggaran di tangan, kenapa kamu tidak melakukan itu semua untuk masyarakat? Disitulah Bang Don, saya katakan sekarang, jika masyarakat menginginkan dari semua hal yang tadi saya sebutkan, maka hanya satu hal saya bisa berbuat lebih banyak kepada masyarakat. Saya siap menghadapi 2024. Bismillah. Bismillah. Salam memangkar. Salam. Saya siap menghadapi itu. Tapi semua saya kembalikan kepada masyarakat. Tapi kalau masyarakat memang hanya menginginkan orang-orang yang berkamuflase, silakan. Karena bagi saya, apapun yang melekat pada tubuh saya, entah itu kemampuan otak saya, entah itu kemampuan finansial saya, entah itu kesehatan saya, dan entah itu harta yang saya punya, Siap. Ya. sebisa mungkin itu akan bermanfaat untuk orang lain. Maka sebagai tim pemangkar, sebagai pimpinan kalian, saya akan berjuang. Ya, Siap. karena apa? Saya akan rampas dari para penggarung-penggarung uang rakyat, agar rakyat Situbondo akan menikmati namanya pembangunan ini, agar adik-adik kita tidak ke Bali untuk mencari kerja, Siap. Ya. agar para suami tidak kehilangan istri karena jadi TKW. Jangan hanya tersenyum di sana di sini, tapi kelakuannya dan cara kerjanya juga tidak pro kepada rakyat. Sepakat. Maka Ya. saya kembali tegaskan, Bismillah. Bismillah. Karena hanya dengan jalan ini, saya tidak hanya menggunakan potensi yang ada pada diri saya. Karena kita punya keterbatasan. Situbondo sedemikian luas. Dan saya juga tidak mau, jujur saya tidak mau hanya memikirkan alas Malang. Siap. Jelas?
Jelas. Jelas. Kita kembalikan kepada masyarakat. Dan kali ini bukan 2019. Kali ini saya berbicara. Perkara itu nanti bagaimana nanti hasilnya biarkan Allah yang mengaturnya. Jika itu akan menjadi musibah untuk saya, mudah-mudahan itu dihindarkan kepada saya. Karena saya ingin menjadi kebanggaan masyarakat sampai kapanpun. Saya ingin menjadi kebanggaan para kiai dan ulama serta habaib di Situbondo sampai kapanpun. Dan saya tetap akan menjalankan wasiat amanah orang tua saya. Itu saja yang ingin saya tempuh dengan sisa waktu hidup saya. Bismillah. Oke? Salam Umar. Salam. Oke, dari saya begitu aja Bang Don. Terima kasih. Dan kamu berhasil menjebak saya dengan statement saya hari ini. Luar biasa. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakar. Salam. Dukung Garda Sagera. Ya, pemirsa warganet dimanapun saja mereka, berhasil rupanya saya ya jadi bahasa bagi pun menjebak dan memang jawaban itu yang kita butuhkan ya. Jadi juga mungkin akhirnya bisa menjawab dari beberapa pertanyaan orang gitu ya. Yang juga bertanya kepada saya dan juga tim ya. Siap, ya. Dan alhamdulillah tadi juga sudah tegas dinyatakan bahwa Bang Ipul siap untuk maju menjadi bupati ya 2024 dan semoga ini dikabul ya, dikabul ya. Amin. Ya. Dan diinginkan masyarakat kalau tidak diinginkan enggak saya. Ya betul, betul ya. Dan Ya. juga gini, doa dan restu para kiai juga. Siap, Nah, itu guru-guru kita. Betul, Ya. Siap, Bang, siap. betul, Bang. Nah, itu guru-guru kita. Ya, jadi jelas sudah ya. Dan alhamdulillah malam ini kita dapat jawaban ya terkait dengan siapkah Bang Ipul menjadi Bupati 2024 ya. Amin, amin ya. Amin. Oke, cukup teman-teman ya. Sudah Siap. tidak ada pertanyaan lagi ya. Dan sudah terjawab tadi. Baik pemirsa di warganet dimanapun saja Anda berada, cukup sudah ya obrolan kita kali ini di acara ngorok ya, ngopi dan rokokan. Dan di ini mungkin acara ngorok edisi spesial ya, Edisi khusus ini. edisi khusus dan spesial gitu kan, karena kita mendapatkan jawaban sudah akhirnya gitu ya, terkait dengan kesiapan Bang Ipul ya. Oke, saya Bang Don dan tim Memangka terima kasih. Luar biasa. Siap. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini berhasil ada dua ini. Siap. Tadi saya berhasil menjawab ya, Iya, betul. topik yang tidak direncanakan. Siap. Iya, Dan betul. Bang Doni berhasil mempertegas Mempertegas. Ya. dari pertanyaan masyarakat kepada Bang Don ya. Siap. Ya, Iya, Luar biasa, betul. salaman dulu. Senang berbisnis dengan Anda. Kan saya Mas Opi. Oke, terima kasih ya sekali lagi mengucapkan buat yang masih tongkrongin ya Bang Don dan tim Memangka undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Memangka. Salam. Bum bum Garda Sagera. Hurra.